ada 2 presentasi ya, Pak Saparwadi dan Pak Zarkashi. Saya belum mendapatkan makalahnya, Pak Saparwadi. Iya. Yang di atas itu saya klik tetapi tidak bisa di-download karena saya telat downloadnya. Atau saya ulang share nanti, Prof. Iya. Siap. Di-share makalahnya biar saya tahu struktur makalahnya. Prof. Ya. Baik, langsung saja dipresentasikan. Silakan yang pertama Pak Saparwadi, kemudian dilanjut Pak Zarkashi. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, ta'zimi beliau Bapak Profesor Haji Sukendar PhD, dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, program studi doktoral UIN Wali Songo ya, Semarang, yang saya hormati dan saya banggakan, tidak mengurangi rasa kemalasan kita walaupun kita berada di ruang Zoom ini ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, Bapak Prof, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian atau jurnal yang nantinya mudah-mudahan ada masukan dan sebagainya bisa kita terbitkan atau submit di jurnal ya. Judulnya itu Konstruksi Agama dan Budaya Masyarakat Sasak terhadap perkawinan anak ya, studi kasus di Desa Sengkerang, Lombok Tengah ya. Jadi penelitian ini mengkaji bagaimana agama dan budaya yang membentuk praktik perkawinan anak yang masih tinggi di masyarakat Sasak itu ya. Di slide berikutnya, penelitian ini Bapak Ibu berangkat dari kenyataan bahwa dalam masyarakat Sasak ya, khususnya di Lombok ya, belum terdapat batas usia perkawinan yang dipahami secara tegas ya, baik dalam perspektif agama maupun budaya ya. Dalam praktiknya itu memang ukuran kedewasaan itu seringkali tidak didasarkan pada usia biologis ya atau ketentuan hukum negara, melainkan pada tanda-tanda sosial seperti kesiapan menikah menurut adat atau anggapan sudah cukup umur ya secara budaya ya. Akibatnya dari pemahaman tersebut Bapak Ibu ya, praktik perkawinan anak itu masih sering terjadi dan cenderung sulit dikendalikan ya. Hal ini terjadi meskipun pemerintah di negara kita ya, Indonesia khususnya ya, telah menetapkan aturan itu melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ya. Namun pada realitasnya norma agama dan budaya lokal Bapak Ibu itu seringkali lebih dominan dibandingkan hukum negara itu ya. Tujuan penelitian Bapak Ibu ya, yang pertama itu mendeskripsikan ya konstruksi agama dan budaya, yaitu bagaimana masyarakat memahami dan membentuk pandangan tentang perkawinan anak berdasarkan nilai-nilai agama dan tradisi yang diwariskan ya. Terus ada juga menganalisis dampaknya terhadap hukum, yaitu melihat bagaimana konstruksi tersebut mempengaruhi penerapan hukum negara ya. Termasuk apakah hukum tersebut ditaati, diabaikan atau disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat gitu ya. Nah, artinya di situ saya menulis kata kuncinya itu konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu cara masyarakat membentuk pemahaman bersama tentang suatu hal. Dalam hal ini yaitu perkawinan. Terus ada juga agama. Agama itu ajaran atau interpretasi keagamaan yang dijadikan dasar pembenaran praktik perkawinan ya.
Terus ada juga budaya. Ini kebiasaan atau tradisi lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat Sasak ya. Terus ada juga undang-undang perkawinan. Ini adalah aturan resmi negara yang mengatur batas usia dan legalitas perkawinan itu sendiri ya. Dengan demikian Bapak Ibu ya, saya ingin melihat ya atau menunjukkan ya bahwa praktik perkawinan anak bukan hanya persoalan hukum ya, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi sosial yang kuat antara agama dan budaya di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di slide berikutnya Bapak Ibu ya, fenomena perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius ya, baik secara nasional maupun internasional. Berdasarkan data yang ada, sekitar 16,23% ya anak menikah sebelum usia 18 tahun Bapak Ibu ya. Angka ini memang menunjukkan bahwa praktik tersebut masih cukup luas terjadi di berbagai daerah ya. Nah, salah satu wilayah dengan angka tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat, yaitu NTB, yang pada tahun 2022 ya itu tercatat sebagai provinsi dengan dengan prevalensi perkawinan anak yang tinggi Bapak Ibu ya. Kondisi ini memang menunjukkan adanya tantangan besar dalam menekan praktik tersebut, khususnya di wilayah Lombok ya, yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Sasak. Secara hukum, negara telah menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ya. Tujuan aturan itu memang untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini seperti resiko kesehatan, terus ada juga pendidikan yang terhenti dan masalah sosial ekonomi lainnya ya. Namun dalam realitas sosial masyarakat Sasak Bapak Ibu ya, terdapat beberapa faktor yang memperkuat praktik perkawinan anak itu. Yang pertama itu ada rujukan sejarah keagamaan ya. Jadi sebagian masyarakat itu merujuk pada kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah ya, sebagai legitimasi bahwa perkawinan di usia muda diperbolehkan oleh agama gitu ya. Terus yang kedua itu ada tradisi merari. Dalam budaya Sasak Bapak Ibu dikenal tradisi merari itu kawin lari ya, yaitu proses pernikahan yang diawali dengan membawa lari perempuan, menculik istilahnya ya. Jadi tradisi ini memang seringkali terjadi tanpa mempertimbangkan usia secara matang ya. Terus yang ketiga ada kekhawatiran terhadap zina itu sendiri. Ada anggapan kuat bahwa menikahkan anak itu lebih cepat dan mencegah perilaku zina tersebut ya, sehingga orang tua memilih jalan perkawinan sebagai solusi sosial dan moral ya. Nah, jadi ketiga faktor tersebutlah Bapak Ibu, agama, budaya, dan kekhawatiran sosial saling memperkuat sehingga praktik perkawinan anak tetap berlangsung meskipun bertentangan dengan hukum negara ya. Hal ini memang menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang formal dan norma sosial budaya di masyarakat Lombok itu sendiri ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu ya, fenomena perkawinan anak tidak bisa kita lihat hanya sebagai pelanggaran hukum ya, tetapi juga sebagai hasil dari pengaruh kuat nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat itu sendiri ya. Di slide berikutnya Bapak Ibu ada metode penelitian ya. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi Bapak Ibu. Artinya penelitian tidak berfokus pada angka atau statistik, tetapi berusaha memahami pengalaman, makna, dan cara pandang masyarakat terhadap terhadap praktik perkawinan anak. Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menggali realitas sosial dari sudut pandang pelaku langsung,
bukan sekedar dari teori atau regulasi ya. Terus untuk lokasi penelitiannya Bapak Ibu ini berada di Desa Sengkerang Bapak Ibu ya. Kenapa pemilihan lokasi ini ya? Lokasi ini pada kenyataannya bahwa wilayah tersebut masih memiliki praktik perkawinan anak yang cukup kuat ya Bapak Ibu ya, serta pengaruh oleh nilai budaya dan agama masyarakat itu ya. Teknik pengumpulan data yang pertama ada observasi. Peneliti mengamati langsung kondisi sosial masyarakat, termasuk kebiasaan dan praktik yang berkaitan dengan perkawinan anak ya. Terus yang kedua ada wawancara mendalam, dilakukan kepada tokoh masyarakat, orang tua dan pelaku perkawinan anak untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan subjektif. Terus yang ketiga ada dokumentasi, mengumpulkan data berupa arsip, terus catatan atau dokumen yang mendukung penelitian seperti data pernikahan atau kebijakan lokal ya. Teknik analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis dari Matthew B. Miles dan Michael Huberman ya, yang terdiri dari 4 tahap: pengumpulan data, mengumpulkan seluruh informasi dari lapangan, reduksi data, memilih dan menyederhanakan data yang relevan, penyajian data, menyusun data dalam bentuk yang mudah dipahami, terus ada juga verifikasi atau kesimpulan, menarik makna dan kesimpulan dari data yang telah dianalisis ya. Pendekatan ini memang bertujuan untuk memahami realitas sosial secara mendalam dari perspektif masyarakat itu sendiri ya Bapak Ibu ya, khususnya bagaimana mereka memahami perkawinan anak berdasarkan agama, budaya dan pengalaman hidup mereka ya. Dengan metode ini Bapak Ibu, penelitian ini saya harapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang fenomena perkawinan anak, bukan hanya dari sisi hukum tetapi juga dari sisi sosial dan budaya itu sendiri. Di slide berikutnya Bapak Ibu ada tradisi merari ya. Jadi merari atau menikah adalah tradisi khas ya masyarakat Sasak di Lombok yang sering disebut sebagai kawin lari atau menculik ya. Yaitu proses pernikahan yang diawali dengan laki-laki membawa perempuan yang tanpa pengetahuan orang tua, kemudian baru diselesaikan melalui proses adat ya. Dalam kajian budaya Bapak Ibu, terdapat 2 pandangan mengenai asal usul merari ini. Ada yang pandangan orisinal, asli Sasak ya. Tradisi ini dianggap sebagai warisan leluhur masyarakat Sasak yang telah ada sejak lama dan menjadi bagian identitas budaya lokal ya. Terus ada juga pandangan akulturasi atau pengaruh luar. Sebagian ahli berpendapat bahwa merari ini merupakan hasil perpaduan budaya lokal dengan pengaruh luar, misalnya dari sistem feodal atau budaya kerajaan di masa lalu ya. Nah, dalam praktik sosial saat ini ya, tradisi merari masih sangat kuat dan hidup di tengah masyarakat Sasak Bapak Ibu ya. Bahkan dalam beberapa kasus tradisi ini tetap dilakukan meskipun mendapat penolakan baik dari keluarga, tokoh agama tertentu maupun hukum keluarga. Hal ini memang menunjukkan bahwa kekuatan budaya lokal itu seringkali lebih dominan Bapak Ibu ya dibandingkan dengan aturan formal itu ya. Artinya kalau kita mengkaitkan dengan perkawinan anak ini ya, merari ini atau kawin lari ini menjadi satu faktor utama terjadinya perkawinan anak ya. Karena yang pertama itu prosesnya sering terjadi secara spontan tanpa perencanaan matang gitu ya. Usia pasangan tidak selalu menjadi pertimbangan utama ya Bapak Ibu ya. Terus setelah lari, keluarga biasanya terdorong untuk segera menikahkan demi menjaga kehormatan ya. Akibatnya ya banyak kasus perkawinan anak terjadi sebagai konsekuensi dari tradisi bukan karena kesiapan usia atau kematangan individu ya. Dengan demikian Bapak Ibu, merari atau kawin lari itu bukan hanya sekedar tradisi tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang secara tidak langsung memperkuat praktik perkawinan anak di masyarakat itu sendiri ya. Di slide berikutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat perkawinan dalam Islam Bapak Ibu ya, dalam Islam memang pernikahan atau nikah adalah akad yang sah ya dan bernilai ibadah
untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Pernikahan itu bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual karena dilakukan sesuai dengan syariat ya. Kalau kita melihat tujuan pernikahan dalam Islam ya Bapak Ibu ya, melanjutkan keturunan, pernikahan menjadi jalan yang sah untuk memperoleh keturunan yang jelas nasabnya, terus menciptakan ketentraman, suami dan istri diharapkan saling memberikan ketenangan, kasih sayang, mawaddah warahmah gitu ya. Atau menyatukan keluarga ya. Pernikahan juga memperluas hubungan sosial dan mempererat silaturahmi antar keluarga ya. Kita tahulah rukun nikah atau syarat sahnya ya dalam Islam, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, saksi minimal 2 orang, ijab kabul dan sebagainya ya. Jadi kalau kita melihat maqasidul syariahnya juga ya, tujuan hukum Islamnya ya. Islam itu juga menekankan konsep maqasidul syariah, yaitu tujuan utama dari hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia. Salah satunya yang paling relevan adalah ya hibzul an-nasl itu ya, menjaga keturunan. Artinya pernikahan itu harus menjaga keberlangsungan atau keturunan yang sehat ya. Jelas nasabnya dan terlindungi secara moral maupun sosial itu ya. Kalau kita mengaitkan dengan isu perkawinan anak Bapak Ibu ya misalkan ya, meskipun Islam membolehkan pernikahan, namun prinsip maqasidus syariah menekankan bahwa pernikahan harus membawa kemaslahatan ya, bukan justru menimbulkan mudarat ya. Oleh karena itu aspek kematangan, kesiapan dan tanggung jawab itu menjadi sangat penting dalam praktik pernikahan itu ya. Dengan demikian Bapak Ibu ya, pernikahan dalam Islam tidak hanya soal sah atau tidaknya ya, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan dan perlindungan itu ya. Terus ada juga di slide yang berikutnya ada pandangan agama dan budaya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat perspektif agama ya, dalam pemahaman sebagian masyarakat, agama tidak menetapkan batas usia secara eksplisit ya, melainkan menggunakan ukuran baligh atau kedewasaan biologis. Artinya ketika seseorang sudah dianggap baligh, maka ia dinilai siap untuk menikah tanpa mempertimbangkan usia secara administratif ya, seperti dalam hukum negara. Penafsiran ini memang menjadi dasar pembenaran praktik perkawinan usia muda itu ya. Terus yang kedua ada perspektif budaya Bapak Ibu ya. Dalam budaya Sasak misalkan, khususnya melalui tradisi Merari, perkawinan tidak selalu mempertimbangkan usia, bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi persetujuan penuh dari pihak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan menikah seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan adat, bukan kesiapan individu Bapak Ibu ya. Terus ada juga tekanan sosial. Terdapat tekanan sosial yang cukup kuat dalam masyarakat, terutama bagi perempuan. Perempuan yang belum menikah di usia sekitar 20 tahun sering diberi label dedari toa. Nah, dedari toa itu artinya perawan tua ya, yang memiliki konotasi negatif. Artinya label ini mendorong orang tua maupun perempuan itu sendiri untuk segera menikahkan anaknya ya, meskipun belum siap secara usia maupun maupun mentalnya ya. Terus selanjutnya itu ada dampak terhadap hukumnya ya. Akibatnya dari kuatnya pengaruh agama dan budaya, aturan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan seringkali tidak dipatuhi secara maksimal Bapak Ibu ya. Norma sosial dan budaya menjadi lebih dominan dibandingkan hukum negara itu sendiri. Artinya persoalan perkawinan anak bukan hanya masalah hukum Bapak Ibu ya, tetapi juga merupakan hasil dari kuatnya konstruksi agama dan budaya dalam masyarakat itu sendiri ya. Di slide berikutnya Bapak Ibu, landasan teorinya. Kalau kita melihat penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial ya, yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial bukan sesuatu yang tetap ya, tetapi dibentuk melalui interaksi, kebiasaan dan
kesepakatan masyarakat itu sendiri ya. Nah, jadi eh, teori ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak di masyarakat Sasak adalah hasil dari konstruksi sosial yang kuat, di mana budaya dan pemahaman agama membentuk realitas yang dianggap normal, Bapak Ibu ya. Nah, di slide terakhir ini Bapak Ibu ya, berdasarkan hasil dari yang bisa saya simpulkan ya, konstruksi agama dalam pemahaman masyarakat tidak ada batas usia yang tegas, hanya ukuran balik. Hal ini membuka peluang terjadinya perkawinan anak. Konstruksi budaya, tradisi merarik menjadi faktor utama yang memperkuat praktik perkawinan anak karena tidak menekankan batas usia dan sering terjadi secara spontan itu sendiri ya. Implikasi hukum, banyak perkawinan tidak tercatat secara resmi, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ya. Terus dampak yang ditimbulkan, anak kehilangan kesempatan pendidikan, resiko kesehatan, terutama bagi perempuan ya, ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai seorang ibu ya. Jadi kesimpulannya, permasalahan perkawinan anak tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukum, diperlukan pendekatan yang menyentuh budaya dan pemahaman agama masyarakat secara langsung ya. Demikian Bapak Prof dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, presentasi yang dapat saya sampaikan semoga memberikan pemahaman tentang pentingnya sinergi antara agama, budaya dan hukum dalam mengatasi perkawinan anak itu sendiri. Masukan, kritikan, dan diskusi nanti kita ada sesinya, dan mohon kepada Bapak Prof untuk bimbingannya ke depan bagaimana, apakah ini layak untuk kita publish, submit dan sebagainya. Terima kasih Bapak Prof, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saparwati. Selanjutnya presentasi selanjutnya Pak Jarkasi ya. Iya, belum muncul Pak Prof. Pak Jarkasi. Halo, assalamualaikum Pak Prof. Masih Oh, iya. di perjalanan. Masih di perjalanan. Sedang nyetir. Bentar lagi nyampe. Izin dulu Sementara terlambat mungkin masuknya. Diskusi Pak Prof. Sementara Pak Jarkasi nyampe tujuan. Ya. Karena Pak Jarkasi, sambil nunggu Pak Jarkasi, kita diskusikan dulu ya. Saya tidak tahu ini bakal penelitian atau bakal artikelnya Pak Saparwati. Silakan jika ada masukan. Ya, izin pertama Pak Prof. Terima kasih. Silakan. Ya. Saya membaca dari tadi pagi Pak Saparwati ini dari narasinya menyampaikan slide-nya, kemudian dari judul, kemudian lokus deliktinya, penelitian, kemudian aspek hukum, terutama makosid syariah. Dari segi judul ini konsepnya besar, cuman kenapa penelitiannya di desa gitu. Epistemologi, kemudian empiris, baru jadi ilmu pengetahuan. Kan begitu alurnya, kalau saya tidak salah. Tapi kalau membangun sebuah ilmu dengan judul ini, judulnya besar, empirisnya kecil, apakah itu bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dari segi judul? Maksud saya, kenapa tidak skup Lombok Tengah atau skupnya Sasak Lombok, supaya hasil penelitian itu betul-betul ilmu pengetahuan, tidak berputar kepada epistemologi, konsep besar, tetapi pada akhir empirisnya hanya lokal. Itu satu lagi. Kemudian yang kedua adalah saya sempat membaca tadi, penelitian ini akan menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi. Kenapa harus menceritakan fenomena yang terjadi di Sasak? Apakah tidak mereduksi orang Sasak itu sendiri? Atau mereduksi hukum agama itu sendiri?
atau mereduksi negara itu sendiri. Negara sudah ada pasal 1, aturannya di revisi 2019 tentang usia. Nah, dari mana undang-undang itu muncul? Dari makosid syariah. Berdasarkan daripada kaidah usul fikihnya adalah dalil-dalil am, dalil umum. Kemudian digesek dia ke ijma dan qiyas, tetapi dimasukkan lagi penguatan, padahal sudah di ijma qiyas itu sudah jelas tentang itu, ulama sudah sepakat tidak bisa dijadikan dalil perkawinan Nabi dengan Siti Aisyah karena itu histori dan modernnya berbeda. Tetapi kenapa sekarang para ulama kita menggunakan makosid syariah yang diadopsi oleh pemerintah? Sementara satu sisi ulama Republik kita ini makosid syariahnya tidak dipakai, satu sisi dipakai. Izin Pak Prof, mohon maaf. Sampai sekarang ini konflik kita antara lebaran kapan, hilal kapan itu kan sesungguhnya tidak menggunakan makosid syariah, tidak menggunakan usul. Nah, dari Muhammadiyah sudah menggunakan makosid syariah dari dulu, sehingga mengatakan bahwa tanggal sekian kita lebaran, tanggal puasa. Nah, tetapi saya sih tidak mengatakan bahwa NU itu salah dan Muhammadiyah benar, bukan begitu. Tapi bayangan kita tentang penggunaan makosid syariah yang hanya disesuaikan dengan kepentingan. Itu maksud saya, Pak Parwadi. Nah, dari pola ini kan muncul mereduksi salah satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan seharusnya grand teorinya itu kan konstruksi sosial, Pak Saparwadi kan. Tetapi dari narasi Pak Saparwadi itu, kalau middle teorinya itu kan dari segi makosid syariah, antropologi, sehingga hasil daripada penelitian itu adalah merekomendasikan bahwa terjadinya negosiasi antara adat, agama, dan pemerintah, sehingga tidak bisa dimenangkan agama itu, tidak bisa dimenangkan dalam penelitian ini budaya itu, karena dalam kaedah itu tidak pernah ada dalil yang mengatakan usia, tetapi kesiapan fisiologisnya. Kan dalilnya dari surat An-Nisa, kemudian hadis Nabi ya marah sabab, semua itu mengacu kepada kesiapan mental. Tetapi di Lombok ini sesungguhnya tidak ada kesiapan mental, psikologisnya tidak siap, tapi dipaksakan. Apakah kita mempertahankan itu? Nah, maksud saya penelitian ini seharusnya bagaimana menggeret masyarakat itu supaya salah apa yang kita lakukan. Ternyata tradisi kita ini tradisi yang keliru karena bertentangan dengan makosid syariah. Terutama dalam keturunan, bagaimana usia di bawah 18 tahun keturunannya bagus? Bagaimana ekonominya bagus? Kan ada 5 poin makosid syariah ini yang harus dipertahankan. Sehingga saya tidak sependapat kalau penelitian Pak Saparwadi akan mengatakan bagaimana menggambarkan, mendeskripsikan tentang fenomena ini. Kalau dalam pikiran saya, middle teorinya konstruksi sosial, kemudian middle teorinya itu adalah antara antropologi kemudian makosid syariah, sehingga terjadi negosiasi yang berimbang, tidak ada kesubjektifan di situ, sehingga dasar itulah maka tidak bisa dijadikan satu desa itu sebagai lokusnya karena lemah di dalam hal hasil akhir itu, gitu loh. Maksud saya, Saparwadi, kenapa saya sedikit mau melihat antara slide dan penyampaian Pak Saparwadi, karena ada perbedaan. Kalau kita lihat utuh makalahnya, mungkin bisa kita berikan gambaran apakah apa yang saya katakan salah atau benar, tetapi karena tidak ada makalahnya, jadi tidak bisa saya gambarkan mana sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Pak Saparwadi. Antara slide dan penyampaian Pak Saparwadi itu berbeda. Dari akhir tadi saya disampaikan bahwa bukan fenomena, mendiskusikan fenomena, tetapi di tengah-tengah menggunakan fenomena. Nah, yang saya tanyakan terakhir adalah sebenarnya Pak Saparwadi meneliti ini ada grand teorinya atau middle teorinya dan menghasilkan apa di akhirnya? Apakah sekedar mendeskripsikan kejadian
ataukah menghasilkan sebuah rekomendasi supaya adat kita ini dibuang, tidak usah dipakai. Karena ulama di Lombok seperti TGB pernah menyampaikan, karena kawin lari itu sudah tidak bersesuai dengan makosid syariah. Lari ke sana kemari bisa saja dia saling tabrak di tengah jalan gara-gara kawin lari itu, belum nikah sudah saling tabrak. Kan apakah kita akan bertahan di tradisi itu? Kan ingin saya Pak Saparwadi, bagaimana Pak Saparwadi di hasil penelitian itu merekomendasikan bahwa adat kita keliru loh, bertentangan dengan hukum dan tradisi. Tetapi Pak Saparwadi saya melihat adalah menggambarkan fenomena saja. Untuk sementara terima kasih Pak Saparwadi, Pak Prof. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Boleh, Prof? Silakan Oke. Pak Samsudin. Baik, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pak Prof dan Pak Saparwadi sebagai penyaji pada kesempatan ini. Saya sedikit masukkan aja Pak Saparwadi. Kalau yang terima, alhamdulillah, mudah-mudahan terima. Kalau tidak apa-apa ya. Gini, masalahnya sedikit tentang masalah judul. Ini kan judulnya kan konstruksi. Kalau kita bicara konstruksi agama, berarti kan seolah-olah agama itu kan bukan hasil dari bukan dari konteks ketuhanan gitu. Berarti dibangun manusia. Itu satu kan jadi agak rancu gitu. Konstruksi agama dan budaya. Jadi seolah-olah yang mau dibangun Pak Saparwadi satu pemahaman agama yang baru tentang realitas sosial masalah perkawinan. Karena kalau nanti itu dibuat, maka ada potensi bergesekan dengan pandangan normatifnya bahwa perkawinan adalah memiliki ketentuan baku dalam Islam. Sementara yang mau dibangun oleh Pak Saparwadi itu sesuatu yang baru dalam konteks perkawinan. Gitu. Dan tentunya juga akan nanti mengarah kepada epistemologi penelitiannya. Tidak hanya nanti sekedar redaksi saja nanti yang kita katakan konstruksi, tapi juga epistemologinya, bagaimana halnya nanti itu. Berarti Bapak sendiri yang bangun epistemologi tentang konstruksi agama dalam konteks perkawinan, berarti kan sudah menilai tentang hal-hal yang berbasis syariat Islam. Gitu ya. Itu hal yang saya rasa ya kurang pas kalau kita buat konstruksi. Berarti seolah-olah kita membangun pemikiran baru tentang perkawinan dalam agama. Tapi alangkah baiknya mungkin dibuat entah mungkin itu pemahaman yang lain, interpretasi agama gitu ya kan, dialektika agama itu lebih bahasanya lebih akademik gitu daripada konstruksi agama. Berarti seolah-olah kita nanti Pak Saparwadi membangun satu pemikiran yang baru tentang perkawinan, sementara konteks pengantarnya sudah ada dalam konteks Islam. Berarti kan ada semacam pertentangan nanti dengan apa yang akan diteliti oleh Pak Saparwadi. Nah, gitu mungkin sedikit masukan ya Pak Saparwadi ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sedikit. Karena saya agak risih juga dengan konstruksi ini. Seolah kita bangun pemikiran baru. Seolah agama itu kita bentuk bukan dari sumber wahyu gitu. Mungkin demikian Pak Saparwadi, terima kasih. Saya masukkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Bro. Oh ya silakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Prof atas waktunya. Saudaraku Pak Saparwadi, tidak berbicara judul sebagaimana senior. Kalau judul mungkin menarik yang ingin apa istilah tadi malam itu, sehingga para pembaca menarik untuk dibaca itu. Tetapi yang disampaikan tadi di awal sekali di pendahuluan itu, ini penekanan terkait dengan usia pernikahan untuk di Desa Sengkerang, khususnya karena lokusnya di situ, atau mungkin secara umum bahkan juga berlaku di daerah lain, bukan hanya di Sasak, agak cenderung sulit. Nah, cenderung sulitnya ini kenapa? Karena kalau dinamikanya di Lombok ini kan pondok pesantren kita kan hampir di setiap pelosok. Ya. Artinya dari sisi kajiannya penulis.
Kemudian ini akan menjadi, yang kedua adalah ini akan menjadi seolah-olah pembiaran gitu. Pembiaran fenomena terjadi, tetapi kita tahu, kita lihat, tetapi dibiarkan gitu. Bahkan oleh, kalau tadi disampaikan ada diskusi dengan para tokoh. Demikian sedikit mungkin bentuk penegasan dari penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sedikit Prof, nambah. Silahkan. Halo? Siap Bang. Ya. Terima kasih. Bisa didengar Pak? Ya, Terima kasih bisa, Pak Bang. Siap. waktunya. Kalau saya sih tidak mengkritik mungkin namanya, tapi memberikan masukan sedikit karena ada hal yang terlupakan di sini terkait tentang balance information, yaitu keberimbangan informasi. Di sini saya lihat di Pasapar, kalau secara kompleksitasnya adalah budaya, ekonomi, sosial, hukumnya masuk. Akan tetapi ada hal yang belum masuk di sini terkait dengan balance informasinya, terkait dengan keberimbangan informasi. Di situ ada yang terlupakan, sehingga ketika kita wawancara tokoh budaya, tokoh agama, tentu dia akan menjawab kita sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kepentingan, kebutuhannya dia. Tetapi di sini kita lupa terhadap bahwa seorang tengah, di situ ada NGO yang belum saya lihat dimunculkan di sini, karena ada NGO LSM yang kemudian concern terhadap pernikahan dini di Lombok ini. Ada, kalau anggaplah state of the art-nya lah, pernikahan terdahulunya, anggaplah seperti itu kalau penelitian teman-teman NGO. Di sini itu yang terlupakan menurut saya, sehingga akan menghasilkan penelitian yang bagus dan berimbang di sini. Terima kasih, cuma itu aja masukan. Siap Bang, matur nuwun. Baik. Ada tanggapan Pak Sapardi? Silahkan. Nggih, sedikit Pak Prof, izin nggih. Sangat kritis ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Marta ya, sama Abang juga. Itu karena memang tadi ketiga-tiganya itu berusaha menyentuh bagaimana tiga hal yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan ya. Alasan lokus desa, terus isu reduksi agama, hukum dan budaya, terus kontribusi teori, konstruksi sosial terhadap pembaruan pemahaman ya. Seperti apa yang disampaikan oleh ayahanda kami tadi, Pak Sam ya. Nah, yang pertama kenapa penulisan makalah atau penelitian ini di desa, bukan di seluruh Lombok Tengah ya. Ya, ini memang sengaja saya menggunakan pendekatan mikro atau desa, bukan makro kabupaten ya. Karena dalam pendekatan kualitatif Pak Ketua ya, fenomenologi ya, yang dicari itu adalah kedalaman makna, bukan luas wilayahnya. Artinya Pak Ketua, di sini desa ini yang saya cantumkan di sini adalah itu menjadi laboratorium sosial saya ya. Laboratorium sosial saya, tempat praktik budaya, tempat praktiknya agama, tempat praktiknya hukum ya, yang berinteraksi secara nyata gitu ya. Kenapa nggak langsung ke Lombok Tengah, ke NTB dan sebagainya? Jika langsung ke skala kabupaten, Pak Ketua ya, hasilnya itu akan menjadi dangkal dan generalisasi ya. Ya, jadi desa yang saya pilih ini bukan keterbatasan ya, tetapi ini strategi ilmiah untuk menggali realitas secara mendalam, menemukan pola yang bisa dijadikan
model analisis ya, apa yang disebutkan tadi, analytical generation itu ya. Jadi penelitian ini tidak apa istilahnya itu bertujuan untuk mengeneralisasi statistik ya, tetapi generalisasi analistik gitu ya. Analitik gitu ya, yaitu menemukan pola hubungan agama. Bagaimana nih hubungan agama, budaya dan hukum itu yang bisa kita refleksikan pada konteks Sasak secara lebih luasnya itu ya. Kalau dilanjutkan tadi, apakah ini ilmu pengetahuan yang empiris atau sekedar opini lokal gitu ya? Ya, ini adalah, kalau saya bilang ini adalah ilmu empiris empiris kualitatif karena data yang saya peroleh melalui observasi seperti apa yang saya sampaikan tadi, wawancara dan dokumentasi. Terus kemudian data ini saya analisis dengan model Matthew B. Miles tadi dan Michael Huberman yang menghasilkan pola sosial yang dapat diuji secara ilmiah gitu ya. Jadi kalau dikatakan apa ini sekedar opini lokal gitu. Bukan, ini bukan opini ya, tapi ini empiris yang berdasarkan data fakta lapangan. Ini interpretatif ya, ditafsirkan secara ilmiah. Ini kontekstual loh, yang berbasis realitas lokal gitu ya. Tapi yang saya batasi di lingkup wilayah wilayah desa gitu ya. Terus jadi disebutkan soal reduksi agama, hukum dan budaya ya. Jadi ini justru Pak Ketua bisa jadi temuan utama dalam penelitian ini. Artinya yang terjadi di masyarakat Sasak saat ini ya bukan sekedar praktiknya, tetapi bagaimana reduksi pemahaman ya. Reduksi pemahaman, reduksi agama, bagaimana pernikahan disederhanakan hanya pada baligh. Reduksi agama, bagaimana mengabaikan konsep maqasidus syariah itu. Reduksi agama, tujuan syariat atau kemaslahatan, kesiapan, perlindungan. Jadi bahkan metode seperti ijma qiyas itu seharusnya memungkinkan penetapan batas usia usia kontekstual itu Pak Ketua. Reduksi hukum, kalau kita melihat di negara kita dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti apa yang saya paparkan tadi di slide tentang perkawinan yang hanya dipahami sebagai aturan formal ya, tidak terinternalisasi dalam budaya masyarakat itu ya. Terus ada juga reduksi budaya. Nah, jadi tradisi merari, kawin lari itu bergeser dari nilai awal menjadi legitimasi kawin dini. Bahkan kadang tanpa kesiapan dan tanpa persetujuan yang penuh ya. Saya pikir Pak Ketua lebih sudah paham soal apa yang terjadi saat ini ya. Jadi yang terjadi bukan konflik biasa, tetapi ini reduksi sistematik antara agama, budaya dan hukum ya. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan peran teori atau konstruksi sosial ya. Tadi saya menggunakan Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Ini realitas perkawinan anak adalah hasil dari eksternalisasi masyarakat yang ciptakan praktik merari itu. Terus ada juga objektivasi dianggap normal, internalisasi diyakini sebagai ini sebagai temuan yang baru begitu ya. Nah, apakah kawin lari ini sesuai dengan maqasidus syariah ya? Ya, kalau jawaban ilmiah yang kuatnya tidak sepenuhnya sesuai ya. Karena maqasidus syariah itu menuntut perlindungan keturunan nas, menuntut kesehatan, bagaimana kematangan, bagaimana keadilan ya. Sementara dalam praktiknya anak belum siap, perempuan sering dirugikan, pendidikan justru terputus ya. Jadi secara maqasid, praktik merari dalam konteks perkawinan anak ini cenderung bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat yang dikeluarkan oleh syariat agama kita gitu. Mungkin itu mudah-mudahan bisa tercover dari 3 pertanyaan tadi. Ya, Pak Saparwadi.
tujuan penelitiannya ini apa? Ini ya, ini terkait manfaat penelitian, bahwa ilmu kita ilmu nafi, dan manfaat semakin besar itu semakin bagus. Artinya ada kata ini bermanfaat apabila ini bisa menjawab isu global, maka penelitian kita menjadi global. Di antara isu global itu apa? Perlindungan hak anak, ya, perlindungan reproduksi, hak-hak reproduksi perempuan, kemudian terkait kesetaraan gender, atau dalam hal ini adalah penghapusan atau pengurangan tingkat patriarki misalnya. Jadi memang ada tujuannya, tidak sebatas mendeskripsi konstruksi sosial yang bernama merarik. Kalau deskripsinya itu bisa diteorikan dengan teorinya Berger tadi, bahwa masyarakat Sasak punya solusi ya, terkait bagaimana menyelamatkan menyelamatkan honor ya, kehormatan keluarga dengan merarik, dan kemudian itu menjadi objektivasi namanya, menjadi sesuatu yang wajar untuk dilakukan, ya, yang terbiasa untuk dilakukan, sehingga kemudian ada internalisasi orang-orang yang melihat itu sebagai wajar. Nah, pertanyaannya, kewajaran ini, hasil konstruksi sosial ini adilkah? Kan begitu. Nah, sementara norma global menuntut keadilan. Itulah makanya kemudian ada DUHAM ya, ada undang-undang terkait dengan human rights secara universal, termasuk dalam hal ini hak-hak perempuan. Makanya ada CEDAW, misalnya Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW. Bagus itu. Ada kata misalnya merarik, kemudian dilihat dari perspektif CEDAW. Wah, itu sudah sangat internasional. Iya, sudah sangat internasional, yang menjawab pertanyaan dari Pak Fatur tadi bahwa ini konteksnya sangat kecil sekali. Itu bisa dikonsekkan menjadi konteks global dengan dalam perspektif CEDAW, perspektif konvensi hak-hak perempuan yang sudah disahkan oleh PBB, oleh United Nations. Ya. Jadi kita kan tidak menerima konstruksi sosial apa adanya. Itulah tugas ilmuwan sosial, untuk melakukan rekayasa sosial, untuk melakukan perubahan sosial. Itu kan begitu. Yang tadinya tidak adil menjadi adil, yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Kan tugasnya begitu. Tidak sebatas kemudian kita mendeskripsi bahwa ada konstruksi sosial ini yang dihasilkan dari dari dialog antara agama dengan budaya, kemudian menghasilkan ini, kemudian hanya sebatas itu, kan tidak. Ya, kita butuh kemudian mengevaluasi konstruksi itu dengan norma global, dengan norma nasional. Misalnya norma nasionalnya tadilah, misalnya dengan undang-undang perkawinan atau dengan KHI, ya, yang tadi sudah ada amandemen ke usia 19 tahun, atau dengan norma Maqasidus Syariah terkait dengan hibun nafas, ya, tentang kesehatan badan fisik dan kesehatan reproduksi, berarti hibdun nasl, terkait pendidikan perempuan yang terputus, misalnya tentang hibdul akal. Itu karena norma Maqasidus Syariah ya norma universal, artinya ini sesuatu yang sudah diketahui banyak orang, ya, termasuk dalam diskursus intelektualisme global. Ya, artinya ada Maqasidus Syariah itu. Nah, jadi merarik diposisikan sebagai objek material, sesuatu yang ada sebagai sebuah konstruksi sosial, sebuah fakta sosial, empirik ada. Nah, kemudian kita lihat dari sisi apanya. Nah, dilihat dari sisi bahayanya kah? Atau sisi strategi untuk merubahnya kah?
atau hanya sebatas deskriptif itu saja. Nah, tentunya lagi-lagi penelitian kita yang menghasilkan sesuatu, menghasilkan konstruksi yang lebih adil, menghasilkan yang lebih bermanfaat. Ya, karena Merarik itu konstruksi sosial, ya kemudian kita bisa merubahnya melalui konstruksi sosial yang baru. Kalau dalam istilahnya Thomas Kuhn, kalau Merarik itu sebagai sesuatu yang normal dan kemudian timbul masalah, artinya timbul anomali, maka ya butuh sesuatu untuk apa? Kita butuh solusi untuk menjadikan kata-kata normal itu berangkat dari norm. Sesuatu yang tidak mengikuti norm itu ya abnormal. Tinggal norm mana yang dipakai. Ya. Makanya ini Merarik ini normal apa tidak normal menurut Sidau misalnya. Menurut hak asasi universal. Merarik ini normal atau tidak normal menurut maqasidus syariah. Merarik ini normal atau tidak normal menurut hukum nasional. Ya, kalau hanya sebatas deskriptif kemudian ditanyakan kepada pelaku, yaitu normal. Artinya memang realitas sosial kita, ya, objektivasinya, ya. Bahkan bukan hanya objektivasi, kita malah diminta untuk melakukan internalisasi. Artinya, ya kalau terjadi kejadian ada anak yang lari, ya kita kawinkan. Ya begitu. Ya, karena normanya begitu dan bagi mereka normal. Nah, lagi-lagi keilmuan kita itu kan keilmuan untuk mencari manfaat. Sehingga di tingkat doktor tentunya manfaat yang sangat-sangat besar. Beda di tingkat S1. Jadi manfaatnya sehingga ketika diminta untuk muncul teori baru atau berimpak global, ya karena memang kita sudah di level ini. Artinya tidak sebatas mendeskripsi fakta, tetapi bisa menawarkan konstruksi realitas yang lebih baik, normalitas yang baru sesuai dengan norma-norma global, norma-norma universal yang sesuai dengan norma yang bisa dikontekstualisasikan. Karena yang universal pun sebagaimana kita bahas kemarin ya belum tentu juga bisa diterima. Begitu Pak Saparwati. Ya, jadi dikaitkan dengan persoalan global. Jadi persoalan globalnya di sini apa sih? Oh, isu perlindungan anak. Children right, the right of the children. Wah, itu isu global. Isu perlindungan hak-hak reproduksi perempuan, itu isu global. Isu apa? Hak pendidikan bagi perempuan. Ya. Isu tentang patriarki. Ya, karena jelas di sini perempuan di dalam peristiwa Merarik ini, saya tidak tahu hasil penelitiannya, tetapi orang mengasumsikannya mereka hanya sebatas menjadi objek. Ya, sebatas menjadi objek. Ya. Bukan sebagai agen aktif yang memiliki suara dan apa. Wah, ini sangat bernuansa patriarki, sangat bernuansa persoalan global terkait pemberdayaan perempuan, bahwa perempuan ini sangat powerless. Itu di situ. Itu Pak Saparwati. Jadi dikaitkannya dengan isu-isu global. Ya, jadi tidak hanya, jadi konteks lokal ini, ya, yang bisa jadi konteks lokal yang sama banyak terjadi. Mungkin bukan Merarik, kalau di Jawa Barat itu apalah, kalau di apa-apa, tapi trennya sama. Yaitu persoalan yang dihadapi oleh para anak perempuan, lah, misalnya bukan hanya perempuan, tetapi anak perempuan. Terkait persoalan pemenuhan hak pendidikan mereka, hak kesehatan reproduksi mereka, ya, dan persoalan kesehatan mereka. Artinya terkait dengan hibdun nafas, hibdul akal, dan kemudian hibdun nasl mereka. Dari situ. Kalau mau dimakos itu. Gitu Pak.
sedikit Pak Prof, Pak Saparwadi, sebagai Ya. ini cerita saja kejadian kemarin 2 hari yang lalu tentang Ya, pemahaman masyarakat kita, terutama pemimpin desa, sehingga saya mengharapkan penelitian Pak Saparwadi memberikan solusi. Ada bapak ini punya anak di luar nikah dan akan menikah. Nah, solusi yang diberikan oleh KUA sama kadus itu dinikahkan di KUA dulu, nanti kedua kali dinikahkan oleh bapaknya di tempat yang rame. Tujuannya supaya jangan malu gitu. Nah, kan ini pelecehan agama. Nah, maksud saya hal-hal seperti itu kan pemahaman agama dari pihak pemerintah tingkat bawah itu kan terlalu rancu, sehingga menafsirkan sesuatu dengan perasaannya gitu, bukan dengan ilmu. Nah, ini gambaran Pak, saya berharap Pak Saparwadi di global disertasinya, karena ini menarik supaya kita di suku Sasak ini tidak tereduksi dengan pola-pola yang pada diri kita gitu. Yang naiklah grade kita secara global, bahwa berani kita mengatakan ini tidak benar gitu, Pak Saparwadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, jadi memang ya mudah-mudahan lah nanti bisa kita lebih mengglobal lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi ya. Ya memang secara umum sih memang dari rekonstruksi itu memang secara umumnya itu menghasilkan pemahaman perkawinan yang lebih adil dengan mengintegrasikan agama, budaya, hukum nasional dan norma global yang ada. Ya terima kasih Pak Prof. Nanti saya akan lebih mencarikan lagi data-data terus referensi terkait dengan kawin lari ini sehingga nanti bisa ke ranah yang lebih tinggi lagi ya. Artinya secara manfaat global tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Prof sangat Konteksnya mata kuliah publikasi jurnal internasional Pak Saparwadi. Prof. Jadi kalau ditanya konteksnya disertasi untuk kelulusan Pak Saparwadi akan berbeda lagi, silahkan. Iya. Siap Pak Prof. Siap. Ya. Jadi saran-saran saya tadi adalah dalam konteks untuk jurnal internasional. Siap Pak. Izin bertanya Pak Prof sebelum yang lain nanti. Kan tidak mungkin kita mensubmit artikel ke Scopus kemudian terbit langsung, kan setahun Pak Prof. Ya, setahun baru dia muncul. Nah, maksud saya misalnya Cak Ruth ini atau saya pakai Scopus dan nanti Pak Prof ikut di situ. Kemudian kan tidak bisa, itu bagaimana proses penilaiannya itu sementara? Apakah kami dipercaya pernah mensubmit atau bagaimana Pak Prof? Sementara setahun dia harus muncul gitu. Gimana solusinya itu Prof? Pak Fatur ini sebagai pendidik tahulah cara asesmen, cara mengevaluasi, cara melihat kesungguhan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk nanti penilaian syaratnya adalah submit, bukti submit plus artikel dan bukti submit. Dari situ saja kemudian dari interaksi kita dan dari ini kan orang sudah paham lah. Insya Allah kita bisa menilai. Siap Pak Prof. Imam rencana sama Cak Ruth ini mau Scopus rencana. Berat. Bagus. Insya Allah Pak Prof. Mantap. Jadi kalau yang dikirimkannya misalnya ke Scopus dengan dikirimkan setiap 3 ya berbeda lah. Iya. Itu diantaranya indikatornya. Itu. Terima kasih. Ya, supaya didengar Pak Saparwadi juga. Siap. Pak Zarkasi gimana nih Pak Prof? Silakan Pak Zarkasi. Kalau beliau belum ada dan kalau diperkenankan saya bisa jadi badali aja enggak apa-apa Prof?
Kalau- Pak Ketua, bagaimana? Udahlah, langsung Pak Rudi. Baru langsung. Masih ada waktu 1 jam kan Pak ya? Iya, Ya. sebentar. Pak Zakarci Masih diganti. di jalan Pak Prof. Pakai Oh, mobil iya. dari Mataram. Acara anak muda. Ya, silakan. Saya closing statement dulu Pak Prof. Silakan. Oke. Pak Prof yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, sebagai penutup ya. Jadi tadi terima kasih masukan dan arahannya, terkhusus tadi Bapak Prof yang memang makalah atau penelitian ini memang menegaskan bahwa praktik perkawinan anak bukan sekedar fenomena budaya ya, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang perlu dikaji ulang secara kritis ya. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara agama, budaya dan hukum agar tercipta pemahaman yang lebih adil, kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan khususnya dalam melindungi anak dan masa depan generasi kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum lupa Pak Saparwadi. Prof. Jadi kita dengan konteks terkait kekerasan kultural. Atau kalau menurutnya Borju dengan kekerasan simbolik. Kekerasan Apa kultural? Nanti membaca teori kekerasannya Johann Galtung. Kekerasan kultural itu kekerasan yang pelakunya saja tidak menganggap itu sebuah kekerasan. Padahal itu bisa jadi sangat menyakitkan untuk perempuan dari sisi kesehatan reproduksi, dari sisi pendidikan, dari sisi keberdayaan dia sebagai seorang istri begitu di hadapan suami. Itu bisa jadi merupakan salah satu bentuk kekerasan, tapi itu namanya kekerasan kultural. Itu bisa menjadi salah satu alat analisa juga. Ya, menarik dengan cultural violence, menarik dengan kekerasan kultural. Ya, ini sebagai ini salah satu alternatif. Siap Bapak, siap. Halo, Assalamualaikum Pak Prof, izin bisa baru sampai. Oh itu Pak Sarkasi sudah mungkin. Ya, Nggak jadi Carut. Ya, langsung Sarkasi. Oke, siap. silakan Pak Jarkasi, silakan. Minta dulu Pak Sapar PPT-nya di share dulu ini, soalnya pakai HP ini. Iya. Ini Carut bantu. Siap Carut, siap. Ya, ada ininya, ada makalahnya. Ada, udah berbentuk jurnal. Oke, sekarang saya kirim. Oke. Sambil berjalan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Prof dan sama-sama kita cintai dan banggakan teman-teman seperjuangan S3. Pertama-tama saya minta maaf keterlambatan masuk karena dari kemarin maghrib saya di Mataram ada beberapa yang harus diselesaikan, makanya pulang terus langsung Zoom gitu. Oke, sambil menunggu PPT-nya keluar, saya minta Cak Arut dulu untuk mengetirnya nih. Silahkan Pak Zat. Mana PPT-nya sudah di-share di grup? Bentar, Carut sedang proses.
Di grup mana Pak? Saya cari belum Nah, muncul. di grup mana di-share, Pak? Yang kemarin itu kan Pak Sapar sama saya kan sama kita bershare. Saya duluan daripada Mas Lungguh. Belum. Zarkas. Oh, ini manajemen sekolah. Saya sharekan, Cak, di yang Ya, minum dulu, minum. Banyak kegiatan nih Pak Dokter satu ini. itu juga untuknya jurnal berbentuk jurnal baru 40% itu jadi. Mohon arahan dan bimbingan dari Pak Prof dan teman-teman karena belum saya masukkan jurus membuat jurnal itu yang dikasih kita kemarin itu. Da PPT yang ditampilkan Cak Ruth. Oke, sambil berjalan aja untuk mempersingkat waktu. Dari PPT itu ada beberapa slide. Yang pertama itu judul-judul. Judul pertama itu adalah publikasi, kedua itu adalah mini riset, yang ketiga adalah proposal disertasi. Ini judul-judul ini turunan dari proposal disertasi saya karena alhamdulillah sudah ACC, maka saya perkecilkan lagi ke mini riset dan saya bagi ke publikasi biar untuk menopang atau mendukung proposal disertasi saya. Nah, untuk judul publikasi ini kemarin saya buat tentang manajemen sekolah dasar Islam swasta berbasis pondok pesantren dalam membentuk siswa yang berkarakter, khususnya di Lombok Timur, Desa Peridis, Kecamatan Wanasaba. Untuk ke slide keduanya, di sana ada penelitian. Penelitiannya itu yang penelitiannya itu ada 9. Untuk ke slide ketiganya Cak Ruth, di sini adalah memahami konsep dasar, integrasi pesantren dan sekolah dasar. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama di sini kontekstualisasi nilai, penyatuan ajaran Islam dengan kurikulum nasional secara harmonis. Artinya di sini menggabungkan atau menyatukan atau selaras ajaran Islam dan kurikulum pendidikan nasional secara seimbang, seirama dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Atau kita singkat itu penggabungan atau integrasi ajaran Islam, kurikulum nasional secara harmonis. Untuk poin ke B-nya di sini, pembentukan karakter. Proses pembinaan akhlak mulia melalui pendidikan terintegrasi. Artinya di sini, proses pembentukan siswa atau mengembangkan perilaku atau budi pekerti yang baik melalui sistem pendidikan yang saling berhubungan dan terpadu. Misalnya proses pembinaannya, usaha atau tahapan dalam membentuk seseorang agar menjadi akhlak yang lebih baik. Nah, kalau akhlaknya mulia berarti sikap dan perilakunya baik seperti jujur, sopan santun, dan bertanggung jawab. Nah, kalau pendidikan terintegrasinya, pendidikan yang menggabungkan berbagai aspek pembelajaran secara terpadu. Misalnya di SDI Islam di sana menggabungkan ilmu umum, ilmu agama, dan nilai moralnya. Dan yang kecil itu adalah keunggulan akademik, pencapaian prestasi akademik dengan fondasi iman dan takwa. Artinya meraih keberhasilan atau hasil belajar siswa itu yang baik dalam bidang pendidikan dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, Rut. Lihat keempat. Di sini ada kualitatif, deskriptif, lokasi, dan teknik pengumpulan data. Kita bahas tentang satu kualitatif di sini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk peneliti kondisi objek yang alamiah, apa adanya, tidak dimanipulasi di lapangan, di mana peneliti ini sebagai instrumen kunci, itu menurut Sugiono pada tahun 2019. Kalau deskriptifnya ini menggambarkan secara rinci fenomena. Halo? Sudah matikan. Halo? Ya, Ya, lanjut Pak Syar. Halo? Lanjut Pak Syar. Ya. Ya, saya kirain mati. Ya, Rizky ada menceritakan apa penemuan-penemuan yang ada di SDI di sana, yang ada di Desa Perigi itu, dan lokasinya juga itu sangat strategis di bawah bukit dan atau di tengah-tengah. Kalau kita lihat ke sana, ke utara itu bukit, ke selatan itu adalah pantai. Ini lokasinya memang sangat strategis. Dan untuk teknik pengumpulan datanya di sini saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lanjut, Ruth. Pak Marta ini Pak yang bantu Pak. Oh, Marta. Nah, di sini kita melihat kurikulum terintegrasi, menyimbangkan dunia dan akhirat, karena saya meneliti di Pondok Pesantren SDI swasta. Di sini saya mengamati dan menemukan kalau di pagi hari pembelajaran Al-Qur'an dan hadis, ibadah seperti sholat duha dan pelajaran agama, inti-intinya di sana gitu. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler, pembimbingan belajar dan kegiatan keagamaan tambahan. Seperti yang Bapak Ibu lihat, kalau di siang hari juga mempunyai aktivitas dia, kurikulum nasional, ada matematika, IPA, bahasa, dan sosial di sana. Seperti yang Bapak Ibu baca juga ada pendekatan pembelajarannya, komponen kurikulumnya. Ya. Lanjut Pak Marta. Penelitian relevan udah habis. Ini bisa teman-teman lihat itu pembentukan karakternya itu ada beberapa foto, tapi saya ini fotonya ini saya hampir sama dengan foto yang saya dapat, karena HP saya terlalu jelek hasilnya, maka saya berusaha kombinasikan ya, mencari kebersamaan fotonya. Yang penting amanah dan tanggung jawabnya anak itu sudah mulai terbentuk, insannya, sopan santunnya juga bisa terjaga, tidak terlalu nyocok-nyocok, tidak terlalu menyambung atau pembicaraan orang lain, selalu mendengarkan, dan takwa dan ketaatannya sudah bisa terlihat. Dan yang paling penting di sini adalah solidaritas dan kerjasama di antara siswa-siswa yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Lanjut Pak Marta. Nah, fungsi manajemen sekolah di sini, fungsi manajemennya di sini ada perencanaan atau planning. Di sini ada tahapan perencanaan, merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menyusun program pendidikan. Misalkan perencanaan pendidikan merupakan proses penyusunan berbagai program pendidikan yang dilakukan secara sistem untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu menurut Mujmal pada tahun 2007. Nah, di sekolah dasar Islahuddin swasta ini yang ada di Aibata, Desa Perigi, perencanaannya dilakukan dengan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren. Kurikulum dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan pembentukan karakter.
Nah, seperti pembacaan Al-Quran, hafalan-hafalan pendek di pagi harinya. Untuk yang kedua, pengorganisasian itu organisasi. Dalam tahapan pengorganisasian, pihak sekolah melakukan pembinaan tugas dan tanggung jawab kepada seluruh tenaga pendidik dan pengurus pondok pesantren SDI Ayu Bata itu sendiri dalam lembaga pendidikan bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang baik antara seluruh komponen sekolah sehingga proses pendidikan dapat berjalan secara efektif. Nah, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin dalam mengkoordinasi seluruh kegiatan pendidikan. Sementara guru-guru atau ustadznya di sana adalah bertanggung jawab dalam proses pembelajaran dan pembinaan karakter siswa itu tersendiri. Untuk poin yang ketiga itu adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dalam penelitian ini saya mengambil teorinya Mustaqimah pada tahun 2022. Kira-kira pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah dasar Islam swasta yang ada di Ayu Bata Desa Perigi ini mewujudkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran dari pembiasaan yang dilakukan setiap hari seperti yang saya contohkan tadi, misalnya pagi sholat, baca ayat-ayat pendek sebelum masuk. Keterlibatan secara aktif dari semua pemangku kepentingan baik dari kepala sekolah sampai jajaran yang paling bawah adalah salah satu kunci keberhasilan keberhasilan dalam perencanaan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah itu tersendiri. Dan untuk yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program yang telah dilakukan dalam membentuk karakter siswa, baik dalam evaluasi jangka menengah, jangka panjang juga. Yang di sekolah dasar Islam swasta Ayu Bata Desa Perigi ini, evaluasi dilakukan secara berkala oleh kepala sekolah dan guru. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil belajar siswa di sini, tetapi juga terhadap perkembangan sikap dan perilaku mereka kesehari-hariannya, mulai dari tutur cara bicara dan tanggung jawabnya. Guru melakukan pengamatan terhadap kedisiplinan siswa, mulai dari sikap, santun, dan tanggung jawab yang seperti saya bilang tadi. Dan alhamdulillah mereka dalam kegiatan keagamaan hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas manajemen sekolah dalam program pembinaan karakter pada siswa itu sendiri. Dan lanjut, mungkin hanya ini kesimpulannya dari jurnal insya Allah yang saya terbitkan, tapi masih 40% ini. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen sekolah dasar Islam swasta berbasis pondok pesantren mampu membentuk siswa yang berkarakter melalui integrasi antara pendidikan formal dan pendidikan pesantren. Nilai-nilai religius, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian ditanamkan melalui kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah atau di pondok pesantren. Untuk lebih jelasnya mungkin sambil kita diskusi tanya jawab, mungkin teman-teman bisa melihat word yang saya kirimkan itu, yang kalau itu wordnya itu mungkin 40% sudah. Nah, tinggal kita masukkan kunci-kunci khusus untuk menjadikan dia jurnal. Seperti katanya teman-teman tadi, insya Allah ini akan cinta juga. Tapi cintanya itu belum jelas. Tapi yang saya ikuti template-nya, di sana itu cinta jurnal Alif Bata. Di sana kebetulan jurnal itu dikelola oleh salah satu teman kerabat kita yang ada di Lombok. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon bimbingan dan arahan dari Pak Prof dan teman-teman masukannya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara ada tanggapan, masukan-masukan untuk perbaikan. Silakan. Ya, kalau diperkenankan Pak Prof, kalau diperkenankan, ini Silakan. teman-teman,
Ya, Pak Zarkasi, saya hanya mengingatkan saja bahwa mata kuliah kita ini publikasi jurnal internasional. Saya hanya mengingatkan saja Pak Zarkasi karena saya akan mengarah penilaian saya tentang judul Pak Zarkasi ke sana. Karena ini mata kuliah kita publikasi jurnal internasional, kalau pandangan saya judul itu masih normatif, judul Pak Zarkasi. Maksud saya manajemen apa gitu. Dan kalau pola pendidikan seperti ini kan sudah terlalu banyak. Ya, kita ingat bahwa kompetensi yang akan dikejar di sebuah pendidikan itu adalah kognitif, afektif, psikomotorik, dan adaptif. Nah kan di sini sudah tinggal misalnya agama akan dimasukkan di situ. Di kognitif, afektif, kemudian psikomotorik, dan adaptif. Artinya nilai pesantren itu secara alami sudah masuk di situ sebagian. Nah sehingga menurut pandangan saya harus ada kejelasan di judul itu, misalnya manajemen. Apa yang mau diteliti manajemen ini umum kan? Kalau pandangan saya misalnya integrasi manajemen atau model manajemen, sehingga model apa yang ditawarkan sehingga ada kebaruan supaya dia bisa masuk judul ini ke jurnal internasional itu loh. Maksud saya Pak Zarkasi, sehingga manajemen apa yang ditawarkan itu harus jelas. Di pondok pesantren itu yang paling kuat adalah bukan membaca Al-Qur'annya, tapi mondoknya, diamnya di tempat itu, seperti itu. Gitu. Nah, di berbagai tempat, SD itu berada di payung pondok pesantren, maka secara otomatis dia diam di situ. Kenapa saya singgung ini? Karena penelitian, banyak penelitian yang sudah mengarah ke hal-hal seperti yang Pak Zarkasi sampaikan. Nah, sebagusnya menurut pandangan saya adalah bagaimana model manajemen itu. Sehingga Pak Zarkasi akan menawarkan sebuah model integrasi manajemen itu. Sehingga oleh sekolah-sekolah itu hasil akhirnya adalah memiliki sebuah model untuk mengembangkan bagaimana integrasi pondok pesantren, nilai-nilai pondok pesantren ke sekolah-sekolah swasta gitu kira-kira Pak Zarkasi. Sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Terima kasih. Ini Ada lagi, silakan. Silakan Bapak Ibu masukan untuk Pak Zarkasi. Silakan Bapak Ibu masukan untuk Pak Zarkasi. Tidak ada, langsung ditanggapi dulu. Tidak apa-apa Pak Zarkasi. Tidak ada, langsung ditanggapi dulu. Janut. Boleh, Pak Prof? Janut. Masih menyambung apa yang disampaikan Pak Fakur. Sebenarnya ini juga permasalahan saya pribadi, Pak Prof. Karena judul saya juga kaitannya dengan konstruksi model. Jadi menawarkan sebuah model. Kalau saya konstruksi model yang saya bangun untuk mata kuliah ini memang sekedar kajian konsep, studi konsep, belum sampai pada studi empiris. Tapi nanti di disertasi saya memadukan keduanya, studi literatur sekaligus studi empiris. Nah, ini jadi permasalahan saya juga, tapi saya juga mau pertanyakan ke Pak Zarkasi. Kalau Pak Zarkasi, sebagaimana yang disampaikan Pak Fakur tadi ya, kalau menyampaikan model, menawarkan sebuah model baru, yang saya pertanyakan validasi hasilnya, Pak. Ya, selama ini yang kita pahami kan kalau kita menawarkan sebuah model, mengkonstruksi sebuah model ini kan harus diuji sedemikian rupa sebagaimana step-step yang ada di R&D itu ya, modelnya siapa itu, Bolt and Gold atau berapa itu 10 tahap gitu ya, yang harus didefinisikan, dikonsep, diuji pertama dan seterusnya sampai kemudian diterapkan di berbagai lembaga. Nah, yang saya tanyakan ini miliknya Pak Zarkasi ini apakah sekedar menawarkan model secara konseptual saja, ataukah memang sudah pada tahapan
penerapan di lapangan secara luas begitu. Ini juga saya permasalahan di penelitian saya juga sih Pak sebenarnya, makanya saya flurkan di sini biar ada penjelasan dari teman-teman maupun dari Pak Prof. Mungkin demikian Pak Prof. Terima kasih Pak Rudi, silahkan Pak Zarkashi. Izin bertanya Pak Prof, sedikit saja. Silakan. Oke, ada dua pertanyaan Pak Zar, yaitu pertanyaan konseptual dan pertanyaan metodologis ya. Karena memang saya melihat atau membaca di sini terkait dengan metodologi masih sangat kurang Pak Zar ya. Terlebih tadi ingin mengaplikasikan ke jurnal. Pertanyaan konseptualnya itu, apakah integrasi sekolah dan pesantren itu selalu efektif dalam membentuk karakter siswa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan metodologisnya. Bagaimana Pak Zar ini memastikan bahwa perubahan karakter siswa itu benar-benar berasal dari sistem manajemen, bukan dari faktor yang lain? Terima kasih. Ya silakan Pak Zarkashi. Saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara seperjuangan saya. Baik mulai dari pertanyaannya Pak Fathur Rahman. Pertanyaannya Pak Fathur Rahman itu bisa diulangi pertanyaannya Pak Fathur Rahman yang pertama itu, hapus saya tulis ini. Ya, saya ulangi. Panjang lagi. Intinya Ya, aja untuk Pak. ingat. Judulnya itu tidak mencerminkan kejelasan normatif masih. Seharusnya mungkin ditawarkan model manajemen, model apa gitu kira-kira. Ini terlalu normatif sehingga kalau dalam masuk ke judul untuk skop jurnal internasional kan belum masuk karena terlalu banyak yang sudah meneliti kaitannya dengan apa itu. Jadi seharusnya di judul itu menawarkan sebuah model atau model integrasi atau model nilai atau model apa gitu. Bisa. Saya mengawalinya dengan analogi Pak Ketua yang seperti yang presentasi terdahulu. Ada bayi kembar, dia sama-sama lahir di hari itu, tanggal itu, bulan itu, tapi hanya membedakan jamnya keluar dari rahim ibunya. Apakah sifatnya sama? Apakah karakternya sama? Apakah bentuk ciri khasnya sama, Pak? Pasti berbeda. Begitupun dengan judul ini. Judul mungkin kata Pak Ketua itu manajemen berbasis di sekolah-sekolah ini mungkin sama, tetapi kondisi sekolah dan tempat karakteristik sendiri yang berbeda-beda, sehingga kita butuh manajemen yang strategis untuk mengatasi masalah itu biar karakter siswa atau brand pondok pesantren itu mempunyai alumni-alumni yang berkarakter, yang berjiwa bertanggung jawab kedisiplinan itu tadi. Dengan cara apa? Dengan kita memukuskan pada integrasi nilai pesantren secara menyeluruh tadi yang saya jelaskan itu, manajemennya berbasis nilai pesantren, value based management from home page. Nah, saya kira begitu ya. Yang pertama, kurikulumnya kita harus menggabungkan, betul katanya Pak Ketua itu, kognitifnya, efektif dan psikomotoriknya, betul. Dan kita menanamkan akhlaknya di sana juga Pak Ketua, adabnya, disiplinnya, dan tanggung jawabnya. Selain dari siswa, guru juga sebagai teladan, sebagai contoh uswatun hasanah, ihdinas siratal mustaqim yang diikuti oleh siswa itu sendiri. Jangan gurunya melarang siswa itu tidak boleh merokok di sekolah, tetapi dia merokok, berarti itu tidak boleh kan? Harus sebagai example for your student. Nah, kira-kira begitu Pak Rahman. Dan lingkungan sekolahnya seperti harus bagus, harus mendukung gitu. Seperti kayak di SMK NW ini
kesehatan ini alhamdulillah lumayan mendukung gitu Pak Ketua, sehingga kita nyaman dan betah. Yang kedua itu adalah manajemen berbasis karakter based management, kira-kira gitu. Karena ini mau masuk ke bahasa Inggris, semua program-program yang ada di Pondok Pesantren SDI Aibata Kecamatan Perigi itu baik secara akademiknya, baik secara non akademiknya diarahkan untuk diarahkan ujung-ujungnya ke pembentukan karakter, atau bahasa kasarnya secara sponsor itu apapun makanannya, minumannya botol kolesterol. Apapun program akademik non akademiknya ujung-ujungnya pembentukan karakter. Nah, kira-kira begitu Pak Ketua. Tapi nanti kita akan membenahi dan diskusi untuk lebih lanjut. Ini menarik juga ini agar pembaca-pembaca yang akan datang tentang jurnal kita ini menarik juga kan. Saya belum menemukan kata-kata untuk menggait penasaran pembaca sebenarnya Pak Ketua. Yang ketiga adalah manajemen terpadu sekolah dengan pondok pesantren itu sendiri. Seperti saya bilang tadi, kurikulum nasional dipadukan, diselaraskan atau diseirama dengan kurikulum yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Kegiatan sehari-harinya memang tidak hanya hafal Al-Quran katanya Pak Ketua tadi, tetapi dia itu terintegrasi baik dari pembelajarannya, beribadahnya, dan kebiasaan setiap harinya itu akan berubah secara seketika, walaupun tidak spontan harus berubah, tapi step by step insya Allah akan berubah kalau sistemnya sudah dibenahi. Nah, yang selanjutnya adalah kan di sana itu kan karena di desa Perigi itu budayanya itu memang kita berbeda-beda budaya. Nah, itu juga bisa kita manajemenkan Pak Ketua dari budaya lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu sendiri, atau hidden curriculum. Hidden curriculum itu adalah nilai-nilai ditanamkan lewat kebiasaan-kebiasaan sehari-hari seperti pembacaan Al-Quran, menghafal ayat pendek, dan bertanggung jawab dan kerjasama antara tim saling membantu. Mungkin kira-kira begitu Pak Ketua yang dapat saya bisa sampaikan. Karena ini saya sebelum presentasi saya sudah mengasih batasan sebenarnya ini 40%. Nah, mohon arahan dan masukan Pak Ketua ini mungkin saya akan kerucutkan nanti judulnya ini nanti gimana untuk kan hasil lah gitu. Terus untuk pertanyaan Cak Rudi, ini permasalahan sama dengan beliau ini, kira-kira konstruksi model literatur dan empiris ya, kira-kira gitu. Penerapannya secara luas gimana? Kira-kira begitu ya Cak Rod ya. Kalau ini ya kita validasi ahli di sini. Udah seperti pakar manajemen pendidikan Islam, kita pakai teori-teori, bisa pakai Rod itu lihat di latar belakang walaupun tidak tersusun dengan rapi, tapi bisa menggambarkan isi pemikiran saya cantumkan, saya curhatkan di paper beberapa lembar itu. Carut. Secara praktis juga itu Carut, kepala sekolahnya, yang saya bilang tadi pengasuhnya, baik dari ustadznya, dari gurunya itu mempunyai peran penting dalam untuk mendidik karakter siswa itu sendiri. Insya Allah mungkin Ustadz Yahya itu paham karena beliau terjun langsung dan setiap hari berurusan dengan pondok pesantren. Untuk kesesuaian model dan teorinya, ini kelayakannya diterapkan, penjelasan komponennya, perencanaan, pelaksanaan sampai ke evaluasinya itu harus memang jelas, harus. Tapi di sini mungkin masih hanya embryoknya, kalau biologi bilang embryok masih standar lah. Validasi empiris, diuji di lapangan itu hanya terbatas karena jarak kita ke sana itu jalannya lumayan ya berzigzag. Nah, apakah program itu berjalan dengan sesuai rencana? Apakah perubahan pada siswa itu mempunyai perubahan tentang karakter atau disiplin dan tanggung jawabnya?
seperti yang saya bilang tadi juga, seiring dengan waktu, karena kontinunya ustazah dan guru-gurunya untuk mendidik kesabarannya dengan dicontohkan terjun langsung ustazah dan pengasuh-pengasuhnya itu sebagai contoh, seiring waktu mereka diikuti step by step yang saya bilang tadi, uji keabsahan datanya. Nah, tapi kalau di sini kan saya cuman hanya garis besarnya saja, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk pertanyaannya Pak Sapar, apa ya, konseptual dan metodologi. Ini apakah integrasi sekolah selalu berintegrasi atau tidak? Kira-kira begitu ya Pak Sapar ya? Ya. Mungkin sistem manajemennya kayak gimana gitu, kira-kira pertanyaan Pak Sapar. Secara apa namanya, secara konseptual memang terintegrasi penuh ini Pak Sapar, sistem sekolah dalam sistem sekolah dan sistem pondok pesantren atau itu adalah menyatu, baik dari kurikulumnya, jadwalnya, dan pengasuh hingga budaya sehari-harinya seperti tutur sapa, penghafal. Memang semua sekolah atau sebagian sekolah sudah menerapkannya, apa bedanya lagi gitu kan pertanyaannya. Ya harus beda karena setiap kondisi dan situasi atau waktunya berbeda, pasti berbeda juga temuannya. Apakah integrasi parsial ini hanya berperan komponen digabungkan, misalnya kurikulum diniyah dengan pembiasaan ibadah, kira-kira begitu, berarti manajemen sekolah tetap itu berdiri sendiri dia Pak Sapar. Jadi secara metodologi dalam penelitian saya yang kualitatif ini adalah paling umum saya gunakan ya, yang teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mungkin nanti dari teman-teman yang senior atau Pak Prof mohon memberikan saya clue-clue agar selesai saya untuk melakukan di kampus ini. Saya akan kerjakan langsung tugas ini biar rampung, biar bisa disubmit ke ya minimal Sinta lah. Kalau Sinta keberapa mungkin masih umum, tergantung Dejet. Nah, sekian dari saya Pak Prof dan teman-teman. Mohon masukannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah zuhur di Lombok ya? Nggih, Pak Prof. Oke, Prof. Sedikit saja, Pak Ya. Zarkani. Jadi bukan mendeskripsi ya, tidak mendeskripsi apa yang dilakukan, tapi lebih ke mengapa itu dilakukan dan mengapa itu bisa menjadi model, mengapa itu menjadi bagus untuk diduplikasi, tidak hanya di sekolah itu, tetapi untuk diduplikasi, untuk disiarkan ke seluruh dunia sebagai model terbaik, sebagai model integrasi terbaik. Nah, untuk bisa membaca ini kan butuh teori. Teori pembiasaan misalnya, ada teori habitusnya Bourdieu. Dipakai. Jadi pembiasaan sholat jamaah, pembiasaan ini, itu untuk menjadi kemudian praktek sosial yang baik, sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang diwajibkan, tetapi menjadi kebiasaan. Jadi hormat kepada guru itu bukan kewajiban, tapi sudah kebiasaan. Jadi dibacanya dengan teori. Teori disiplin misalnya, ada teori disiplin tubuh, itu pakai teorinya Foucault. Bagaimana pendisiplinan itu kemudian berjalan dengan bagus dan kemudian berhasil bagus, ya, itu dibaca dengan teori. Jadi tidak hanya sebatas pembiasaan berjamaah, anak-anak disiplin untuk setiap pagi membaca Al-Quran. Semuanya dibaca itu dengan teori. Teori kedisiplinan, ya. Teori disiplin tubuh itu ada pakai teorinya
Michel Foucault, kemudian teori habitus itu pakai teorinya Bourdieu. Nah, itu orang Barat akan kenal itu, seluruh dunia akan kenal tulisan ini. Ya, bahwa ada integrasi antara pendidikan umum, taruhlah yang sekuler dengan yang Islam, begitu ya, antara sekolah dengan pesantren, yang kemudian menghasilkan sukses dalam mendidik siswa untuk berkarakter baik, untuk memiliki kedisiplinan, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, maka indikator keberhasilan atau alasan bagaimana mereka kemudian bisa berdisiplin, carikan lewat teorinya Michel Foucault. Foucault itu punya teori tentang the docile body namanya. Tubuh yang menurut. Kalau kita disiplin bangun jam 3, itu ya tiap hari bisa bangun jam 3 dengan enak. Tidak susah. Kenapa kok sesuatu kemudian harus menjadi kebiasaan? Karena kalau sudah jadi kebiasaan, tidak butuh effort, tidak butuh usaha lagi. Semuanya akan berjalan dengan mengalir dengan mudah. Tapi gunakan teorinya Bourdieu tentang kebiasaan. Gitu ya Pak ya? Itu usulan saya. Sehingga tidak hanya jadi lokal dan hanya dipahami oleh pemilik pesantren dan Pak Jarkasi saja. Tapi semuanya bisa memahami lewat teori-teori besar itu. Jadi fungsi teori tadi untuk menjelaskan data yang sudah didapat di pesantren. Itu. Begitu Pak Zarkashi, ada pertanyaan? Oh, sudah cukup? Sudah Lombok, sudah zuhur. Baik, sudah cukup Pak Fatur ya? Oke, siap-siap Pak. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat. Amin. Menghasilkan artikel yang internationally recognized ya, internationally noticed, internationally readable internationally gitu ya. Bisa dibaca oleh siapapun yang membacanya, baik yang ada di Lombok, yang ada di Semarang maupun yang ada di London sana. Bisa nyambung ya. Jadi itu mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof.